Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, senang sekali saya Putri Novia Ardianti dapat kembali berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Tentunya kali ini saya akan membahas buku Dasar-Dasar Manajemen Pertahanan terbitan CV Aksara Global Academia tahun 2023 yang ditulis oleh Ibu Dr. Sri Sundari SEMM MOS MCI dengan nomor ISBN 9786238049356. Buku ini merupakan e-book atau diterbitkan dalam bentuk PDF. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai buku ini, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan penulis dari buku ini, yaitu Ibu Dr. Sri Sundari SEMM. Ibu Dr. Sri Sundari SEMM merupakan Wakil Dekan dan Ketua Program Magister Keamanan Energi di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Beliau adalah seorang dosen yang sangat antusias dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di lingkungannya bekerja. Menyelesaikan pendidikan Diploma 3 Program Studi Ilmu Komputer pada tahun 1989 dan dilanjutkan Strata 1 Ekonomi Manajemen pada tahun 2003, beliau juga telah menyelesaikan gelar Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2015, yang sebelumnya telah menyelesaikan studi magister dengan program studi manajemen pemasaran. Keahlian beliau adalah menganalisis ekonomi, menulis, dan menerbitkan buku. Selain pengalaman studi di bidang akademik, Ibu Dr. Sri Sundari merupakan anggota militer berpangkat Brigadir Jenderal yang pernah mendapatkan tanda jasa Satya Lancana Kesetiaan 8 tahun 2002, Satya Lancana Kesetiaan 16 tahun 2007, dan Satya Lancana Kesetiaan 24 tahun 2015. Sejarah keutamaan ini merupakan bukti pengabdian yang Ibu Dr. Sri Sundari persembahkan sejak tahun 1991. Secara historis manajemen pertahanan baru-baru ini menjadi topik perhatian di bidang pertahanan. Sudah kurang dari setengah abad sejak beberapa negara barat memperkenalkan konsep pengelolaan pertahanan untuk mengatasi masalah seperti mengalokasikan sumber daya keuangan atau manusia, memecahkan masalah strategis atau operasional menggunakan pendekatan yang komprehensif, dan mengatur sektor pertahanan dengan alat seperti bisnis. Upaya semacam itu membutuhkan kecerdasan di semua tingkatan dan di semua cabang sistem pertahanan. Menerapkan tanggung jawab manajemen perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan bagian-bagian dan kegiatan organisasi pertahanan yang dapat memberikan kontribusi untuk memaksimalkan kinerja operasional angkatan bersenjata adalah metode yang terbukti aplikatif untuk mencapai tujuan ini. Pertahanan diidentifikasikan sebagai manfaat publik yang dihasilkan oleh pemerintahan demokratis atas nama rakyat lebih dari 50 tahun yang lalu. Kira-kira pada waktu yang sama, dunia ilmiah menemukan bahwa pemerintahan pada dasarnya adalah produsen barang publik yang tidak efisien. Tantangannya kemudian menjadi bagaimana pemerintah dapat memasok pertahanan dengan cara yang lebih efektif, dan sebagian dari jawabannya adalah menerapkan prinsip-prinsip manajerial dalam sektor pertahanan. Manajemen pertahanan memberikan kejelasan pada bidang-bidang kegiatan dengan ketidakpastian yang tinggi mengenai apakah yang diambil untuk mencapai tujuan adalah jalan yang benar atau masalah-masalah yang dihadapi diidentifikasi dan diselesaikan dengan tepat, sambil meninggalkan bidang-bidang lain untuk berfungsi sebagaimana adanya. Untuk mencapai manajemen pertahanan yang efektif dan berhasil, penting agar mekanisme dan prosedur pengambilan keputusan dan pengawasan yang tepat sepenuhnya dilembagakan. Untuk tujuan pertahanan, sistem kendali mutu yang paling penting adalah yang mengukur kinerja pada tingkat strategis, yaitu mencocokkan tujuan dan sasaran kebijakan dengan hasil pertahanan yang konkret seperti struktur dan kemampuan angkatan militer. Tetapi mekanisme pengawasan harus dikembangkan di semua tingkatan. Untuk tingkat operasional dan
khususnya untuk tingkat saat ini. Pelembagaan ini menyiratkan wewenang pengawasan yang ditetapkan dalam uraian tugas dan prosedur operasi standar untuk personal sipil dan militer di posisi eksekutif, dan wewenang ini harus dikaitkan dengan mekanisme atau sistem kontrol kualitas yang dikembangkan pada tingkat yang sesuai. Institusi pertahanan tidak dapat dikembangkan secara terpisah dari realitas politik, administratif, dan budaya negara. Pertahanan bersifat spesifik sampai tingkat tertentu dan tidak dapat menjadi pulau rasionalisme, efektivitas, dan efisiensi dalam lingkungan nasional di mana struktur pemerintahan lainnya sangat dibirokratisasi. Perkembangan reformasi atau transformasinya dapat menyebabkan proses modernisasi pemerintahan nasional yang terjadi di banyak negara Eropa Timur dan persiapan mereka untuk bergabung dengan NATO. Konsep dasar lembaga pertahanan harus mencerminkan isu-isu seperti budaya dan tradisi administrasi nasional, keberadaan kemampuan manajerial di tingkat politik, organisasi makro dan kinerja, lingkungan bisnis swasta, kemampuan pendidikan dan pelatihan, serta kesiapan masyarakat untuk menerima inovasi radikal dan perubahan menyeluruh. Sistem politik internasional dan nasional memberikan masukan strategis dan situasional yang kompleks dan berkesinambungan ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pertahanan. Mereka juga dapat dilihat sebagai pelanggan dari produk pertahanan nasional. Yang paling penting bagi pembuatan kebijakan pertahanan adalah lingkungan, keamanan internasional, kebijakan luar negeri, dan rakyat keamanan negara, proses kebijakan pertahanan pemerintah, dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan pelaksanaannya. Dalam sistem perencanaan pertahanan dan manajemen angkatan militer yang baik, alokasi sumber daya menyediakan serangkaian kemampuan yang seimbang di seluruh spektrum misi angkatan bersenjata yang didukung. Secara nasional, kemampuan dikembangkan dan dipertahankan dengan cara yang hemat biaya, risiko perencanaan dinilai secara ketat dan diperkirakan. Risiko digabungkan dengan lancar dalam pengambilan keputusan sumber daya. 3 kriteria tambahan untuk menilai pengelolaan sumber daya pertahanan. Mencapai transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas. Baik, cukup sekian sekilas pemaparan dari buku ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.